kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin saya dapat tawaran kaos dari mahasiswa. Mahasiswa yang tawarkan kaos adalah mahasiswa dari Klub Karta. Kaosnya adalah kaos khusus anggota Klub Karta. Pas saya lihat kaosnya, saya langsung suka. Soalnya warnanya hitam dan desainnya bagus. Sebentar, desainnya bagus. Terus ada ininya. Terus harganya juga murah. Cuma sekitar 60 ribuan aja. Saya langsung beli 2 untuk saya pakai waktu naik sepeda ke kantor. Oh ya, saya awalnya pilih yang ukuran L. Tapi pas lihat tabel ukurannya, kayaknya yang M juga masuk. Terus waktu saya coba yang M, ternyata pas banget. Saya senang banget bisa pakai kaos ukuran M lagi. Terus kemarin alhamdulillah saya bisa laksanakan sesi presentasi dengan undang orang Jepang yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman orang Jepang yang sudah luangkan waktunya untuk datang ke Universitas Dharma Persada. Memang sih mahasiswa bilang mereka jadi gugup dan tegang pas presentasi, soalnya ada tamu dari luar. Tapi pandangan mahasiswa, mata-matanya pas sesi presentasi itu lebih bersinar daripada waktu kuliah biasa. Mahasiswa juga senang bisa ngobrol dengan orang Jepang secara langsung. Banyak yang bilang kalau mereka baru pertama kali ketemu dengan orang Jepang. Sekali lagi, terima kasih untuk minasang yang sudah datang. Kedatangan minasang sangat berarti buat kami. Nah, kemarin saya ada kesempatan makan siang dengan murid Japanesia. Kemarin saya makan siang dengan Miho-san dan Naho-san. Kalau Miho-san adalah murid saya di kelas online Japanesia. Nah, kalau Naho-san adalah murid saya di kelas offline di Kebun Bahasa. Ternyata mereka saling kenal. Kebetulan Miho-san sedang ada kerjaan di Jakarta, jadi kami bisa ketemu. Hari itu kami makan siang di restoran yang namanya Sulawesi. Restorannya ada di gedung sebelah gedung Plaza Asia. Jadi sama-sama di Jalan Sudirman. Saya baru pertama kali makan makanan Sulawesi dan rasanya enak banget. Kami makan sop konro, ikan bakar, dan coba banyak jenis sambal. Sambalnya pedas. Semoga Naho-san dan Miho-san nggak sakit perut ya. この度ジャパネシアが対面学校クブンバーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階 HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。 レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。 Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Di video sebelumnya saya ngomongin tentang ibadah haji ya. Habis itu lumayan banyak komentar dan pertanyaan dari teman orang Jepang saya. Mereka kebanyakan tanya pas ngobrol dengan saya secara online, baik lewat Zoom ataupun lewat pesan di media sosial. Lalu ada juga komentar yang ceritain tentang sisi gelap dari ibadah ini. Sebenarnya saya mutusin cerita mengenai ibadah haji ini juga agak khawatir sedikit sih, soalnya khawatir dipikir sedang berusaha ajarin agama Islam ke orang Jepang. Saya akhirnya putusin untuk cerita karena ada penonton yang tanya, terus ibadah ini kayaknya udah jadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, makanya
Ya saya pikir nggak apa-apa kali ya cerita. Ngomong-ngomong, untuk ibadah di kota Mekah sebenarnya ada dua jenis. Pertama adalah ibadah haji yang kemarin saya jelasin, dan yang kedua adalah ibadah umroh. Mengenai ibadah umroh juga kayaknya dulu pernah saya ceritain ya. Bedanya adalah kalau ibadah haji itu adalah ibadah yang cuma bisa dilakuin di waktu tertentu aja. Kalau tahun ini jatuhnya di bulan Mei akhir. Nah, kalau tahun depan mungkin jadi awal Mei ya. Waktunya sama kayak bulan puasa. Kalau dari kalender biasa, waktunya setiap tahun itu geser jadi lebih awal gitu. Terus ada juga yang tanya tentang bangunan hitam yang selalu muncul di video-video tentang ibadah haji. Bangunan hitam itu namanya Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan suci untuk orang Islam yang ada di kota Mekah, Arab Saudi. Bentuknya seperti kubus dan ada di tengah masjid yang namanya Masjidil Haram. Fungsinya itu adalah sebagai arah sholatnya orang Islam di seluruh dunia. Arah waktu sholat itu disebut kiblat. Jadi waktu orang Islam sholat, kami menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau di Indonesia, orang Islam sholat menghadap ke arah barat. Selain itu, Ka'bah juga jadi tempat penting waktu ibadah haji dan umroh. Orang-orang yang melakukan ibadah haji atau umroh akan berjalan kelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ibadah ini namanya tawaf. Nah, Ka'bah di dalam agama Islam itu bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai hanya jadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia aja. Terus Ka'bah itu kan kelihatannya berwarna hitam ya. Nah, ini bukan karena bangunannya berwarna hitam, tapi karena Ka'bah ini ditutupi kain khusus yang namanya kiswah. Kiswah adalah kain besar yang menutupi bagian luar Ka'bah. Warna kain kiswah ini dipilih yang warna hitam, soalnya katanya warna ini kelihatan sederhana, terus ada kesan kuat dan terhormat. Di kain itu juga ada tulisan ayat Al-Quran berwarna emas. Kiswah biasanya diganti setahun sekali waktu musim haji datang. Jadi sebenarnya bangunan Ka'bah itu bukan terbuat dari bahan bangunan warna hitam, tapi karena ditutup kain hitam tadi. Nah, kalau ibadah haji kan cuma bisa dilakuin di waktu tertentu aja. Tapi kalau ibadah umroh itu bisa kapan aja. Orang-orang yang merasa nggak bisa naik haji biasanya memilih ibadah umroh ini. Nah, karena banyak orang Islam yang mau pergi ke kota Mekah untuk ibadah, jadi ibadah ini juga jadi bisnis yang menjanjikan. Banyak orang yang buat perusahaan agen perjalanan untuk layani orang Islam di Indonesia yang mau ke Mekah untuk haji atau umroh. Terus karena ada banyak permintaan, jadi kadang ngurus dokumen keberangkatannya juga jadi susah. Terus karena permintaan yang tinggi, jadi sering muncul juga kasus-kasus penipuan yang memanfaatkan kondisi itu. Oh ya, kalau orang yang laksanakan ibadah haji pulang ke Indonesia, mereka biasanya dapat gelar haji. Jadi kata haji ini ditempelin di bagian depan namanya. Misalnya saya Hari Setiawan, pulang dari ibadah haji. Nanti orang-orang akan panggil saya Haji Hari Setiawan gitu. Nah, kalau perempuan dapat gelar hajah. Misalnya Hajah Wati Aminah gitu. Tapi bukan berarti semua orang suka dengan gelar itu ya. Ada juga orang yang nggak mau pakai gelar itu karena ibadah itu kan urusan antara kita dengan Tuhan. Jadi nggak perlu ditunjukin ke orang lain. Tapi ya namanya juga orang. Kadang ada juga ya orang yang terlalu bangga dengan gelar hajinya, jadi lupa sama esensi ibadahnya. Biasanya orang panggilnya Pak Haji atau Bu Hajah gitu. Terus kalau dipanggil begitu, orangnya jadi ngerasa spesial gitu ya. 皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。 JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう、そんな印象を持たれる方も多いです。
この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。そうですね。はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でまたメッカ巡礼について少しお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。需要が高いですから、やっぱりいいビジネスになりますね。メッカ巡礼の詐欺に遭ってしまう人が未だにまだ多いですね。私はエージェントですと名乗ってですね、メッカ巡礼に行きたがっている人からお金を集めて、その後逃げてしまうというケースが、ほとんどですね。気をつけよう。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語は、memanfaatkan です。memanfaatkan は manfaat という単語からできています。manfaat は役に立つこととか、利益とかという意味です。これはアラビア語の manfaat が、語源だと言われています。ご存知のようにインドネシアではイスラム文化の影響でアラビア語から入った単語がたくさんあります。memanfaatkan はインドネシア語で、役に立てるまたはうまく使うという意味があります。日本語では、利用するとか活用するとかという、意味になるでしょう。物や時間だけじゃなくて、人の気持ちや状況などについて、使うこともできます。例えばいい意味では私は休みの時間を利用して日本語を勉強しますと、そのような使いますけれども、今のをインドネシア語にすると、saya memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar bahasa Jepang という文章になります。また大学は SNS を活用してイベントを宣伝していますという意味のUniversitas memanfaatkan media sosial untuk promosikan kegiatan という、使い方もあります。しかし悪い意味で使われることもあります。例えば詐欺グループは人々の不安な気持ちを利用しましたという意味で、kelompok penipu memanfaatkan perasaan khawatir masyarakat という文章になります。他の例文は例えばada orang yang memanfaatkan visa wisata untuk bekerja di luar negeri とかです。このように memanfaatkan は便利に使う時にも人を騙す時にも使われる単語だということが分かりました。Di Japanesia banyak sekali konten yang bermanfaat untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu video ini juga kayaknya bermanfaat. Silakan kalian memanfaatkan konten di Japanesia atau memanfaatkan saya supaya bisa bicara dalam bahasa Indonesia ya. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリヤジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいという気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリヤジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.